Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Saya Ernawati, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Musalos. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai termodinamika 2. Simak videonya ya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Hukum 2 termodinamika berbunyi, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, namun tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sebagai contoh, beruang kutub yang berbaring di atas salju, kalor dari tubuh beruang kutub akan mencairkan salju, tetapi beruang tidak dapat mengambil energi dari salju untuk menghangatkan tubuhnya. Pada termodinamika kedua ini, kita akan membahas 3 titik pembahasan, yaitu yang pertama, entropi. Entropi merupakan besaran yang menyatakan banyaknya kalor atau energi yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Didasarkan pada perubahan keadaan yang dialami oleh partikel, baik pada keadaan awal hingga keadaan akhir, hal ini dapat dirumuskan dalam delta S sama dengan Q per T atau delta S sama dengan S2 per S1, di mana delta S adalah perubahan entalpi, Q adalah kalor, T adalah suhu, S1 adalah entropi awal, dan S2 adalah entropi akhir. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu mesin kalor. Mesin kalor atau yang biasa kita dengar dengan mesin Carnot adalah alat yang dapat mengubah energi kalor atau energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya pada mesin mobil, di mana energi panas dari bahan bakar diubah menjadi energi gerak pada mobil. Mesin Carnot merupakan dasar dari mesin ideal yang memiliki efisiensi tertinggi. Dapat dirumuskan dengan W sama dengan Q1 dikurang Q2 untuk menentukan efisiensinya, yaitu efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikalikan dengan 100%. Rumus ini untuk menentukan suhunya. Kalau untuk kalori sendiri, efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%, di mana W sama dengan usaha, Q1 sama dengan kalor awal, Q2 sama dengan kalor akhir. Efisiensi dari mesin kalor atau mesin Carnotnya, T1 sama dengan temperatur atau suhu awal, T2 adalah temperatur atau suhu akhir. Nah, kita udah masuk ke dalam buku pembahasan yang terakhir nih. Buku pembahasan yang terakhir adalah mesin pendingin. Mesin pendingin adalah mesin yang berfungsi membuang kalor dari tempat yang dingin ke tempat yang panas dan membutuhkan usaha untuk melakukan proses tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Contohnya adalah kulkas atau lemari es. Kulkas mengambil kalor dari makanan yang terdapat di dalamnya, lalu mengalirkannya ke udara sekitar. Energi yang digunakan adalah energi listrik yang melakukan usaha ke sistem. Oleh sebab itu, permukaan dari kulkas biasanya terasa hangat. Adapun rumus dari mesin pendingin yaitu Kp sama dengan Q2 per W. Jika yang diketahui adalah kalor, maka menggunakan rumus Kp sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2. Jika yang diketahui adalah suhunya, maka menggunakan rumus Kp sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Mengapa menggunakan Q2? Karena seperti yang sudah dijelaskan, mesin pendingin sendiri yaitu membuang kalor dari tempat dingin ke tempat panas. Jadi, nilai Q-nya dianggap sama dengan 0.
Agar lebih mudah dalam memahami, teman-teman perhatikan contoh-contoh soal berikut ya. Soal yang pertama tentang entropi. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah perubahan entropi sistem tersebut? Mari kita kerjakan bersama-sama. Pertama-tama, tuliskan dulu apa yang diketahui di dalam soal. Diketahui kalor atau Q sebesar 60 kJ dan suhu atau T sebesar 27 derajat Celcius. Seperti yang kita ketahui, satuan dari kalor adalah joule, sehingga 60 kJ perlu kita konversikan menjadi joule, sehingga 60 kJ adalah 60.000 joule. Dan suhu yang 27 derajat Celcius kita konversikan menjadi 300 Kelvin. Yang ditanya dalam soal adalah entropi sistem. Mari kita menjawabnya. Rumus dari entropi sistem adalah Q per T, di mana Q 60.000 dibagi dengan 300 sama dengan 200 Joule per Kelvin. Contoh soal selanjutnya yaitu soal dari mesin Carnot. Tentukan efisiensi dari mesin Carnot yang bekerja antara suhu 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Kita tuliskan dulu ya yang diketahui di dalam soal. Diketahui T2-nya sebesar 0 derajat Celcius dan T1 sebesar 100 derajat Celcius. Seperti yang kita ketahui bersama, besaran dari suhu adalah Kelvin, sehingga 0 derajat Celcius kita konversikan menjadi Kelvin menjadi 273 derajat Kelvin. Dan 100 derajat Celcius kita konversikan menjadi 373 Kelvin. Langsung kita masukkan di dalam rumusnya. Efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikalikan dengan 100%. Langsung kita masukkan angkanya. 1 dikurang 273 per 373 dikali dengan 100%. Sehingga hasil dari perhitungannya efisiensinya sebesar 27%. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.